ya ketika kita menasihati orang yang salah gitu. Nah orang yang salah ini malah membalikan keadaan kepada orang yang menasihatinya gitu. Jadi tidak menerima nasihat dari orang tersebut. Nah itu yang diganggu itu nafsu dari hatinya atau pikirannya. Seseorang yang sudah dinasihati dengan kebaikan pada dirinya, dikasih tahu dengan cara kita menyampaikannya, akhirnya dia menggunakan pandangannya. Nah pandangannya itu masih tertutup. Udah dinasihati yang baik, tapi dia belum bisa menyaksikannya, melihatnya. Udah dinasihati yang baik, dia nggak mau dengerin, ya kan? Berarti dia itu sedang berusaha untuk mengenali dirinya, tetapi pengenalan terhadap dirinya tertutupi oleh kenafsuannya itu, menganggap bahwa dia itu paling benar. Bukan paling benar, merasa benar. Orang yang sudah merasa benar itu sungguhnya dia belum benar, karena dalam proses merasa dalam proses untuk menuju kebenaran, dan dia masih berusaha dengan proses untuk menjadi benar. Jadi merasa dia. Jadi kalau orang yang masih merasa, dia belum tentu mempunyai nilai kebenaran. Seseorang yang sudah dinasihati berkali-kali, sudah dikasih tahu ya hal-hal yang baik, sudah dikasih tahu sesuatu permasalahan, terus cara menyelesaikannya seperti itu, hasilnya akan seperti ini, dan itu kan hanya memperkirakan. Tetapi orang yang mendengarkan itu dia nggak terima. Kenapa nggak terima? Menurutnya nggak baik, menurutnya salah. Dan sebenarnya manusia itu tidak bisa menilai manusia. Yang bisa menilai manusia itu hanya yang Maha Kuasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menilai orang belum tentu bisa. Kenapa? Karena kita menilai diri sendiri saja sulit untuk menilainya. Kita menilai diri kita mana mau. Akhirnya kan merasa, oh saya ini udah lebih baik dibandingkan si A, si B. Saya ini udah paling bagus di antara si A, si B. Nah, ketika seseorang sudah merasakan bahwa dia itu adalah mempunyai nilai kebenaran, maka dia harus berintrospeksi diri. Lihatlah ke dalam, lebih dalam lagi. Lihatlah dirinya, lebih dalam lagi kepada dirinya. Bagaimana tentang dirinya. Akhirnya kan kalau dia mau berpikir dengan rasa ataupun dengan kedekatan dirinya pada dirinya sendiri, saking sudah dekatnya terus menyatu pada dirinya sendiri, sudah tahu dirinya itu bagaimana, akhirnya akan lebih mudah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik-baik, menerima sesuatu hal yang baik-baik. Jangan sampai hatinya itu terkunci oleh kenafsuannya. Kalau sudah terkunci oleh kenafsuannya, maka yang terjadi azab yang Maha Kuasa akan didapatkan. Seperti itu. Jadi kita harus terbuka menerima pendapat orang lain. Kita harus bisa mengetahui dari pendapat itu, ini diri kita itu seperti apa. Akhirnya hanya dirinya sendiri yang bisa menilai dirinya sendiri. Oh ternyata saya ini model manusia tipe yang bagaimana. Jadi penilaian terhadap manusia itu hanya sebatas pandangannya dan pendengarannya yang belum tentu benar. Dan kebenaran itu tidak ada pada diri manusia, yang ada hanya merasa benar pada dirinya manusia. Dan yang paling benar dan benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa nilai manusia itu menilai orang lain, kita nggak bisa. Yang bisa menilai ya yang punya manusia.
yaitu kita ini hanya hambanya Allah. Jadi ya seorang hamba menilai orang lain mana bisa? Ya nggak bisa. Masa seorang murid di kelas, contoh ya, murid di kelas, murid itu sesama murid menilai murid gitu, kan nggak bisa. Hanya berprasangka aja kan, berprasangka baik atau berprasangka buruk. Nah, yang menilai itu adalah gurunya. Seperti itulah contohnya. Baru dikasih rapot, nih rapotnya. Oh ternyata saya ini tipe yang begini, akhirnya dapat nilainya seperti ini gitu. Jadi kita harus bisa memahami tentang diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menilai orang lain dan hanya baru bisa merasakan dengan nilainya. Tapi sesungguhnya kita nggak bisa menilai orang lain, hanya memprediksi, sepertinya dia itu seperti ini, seperti itu, ya kan? Hanya berprasangka saja. Lebih baik menilai diri sendiri ketimbang menilai orang lain. Lihatlah diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Maka yang didapatkan apa? Rasa syukur nantinya. Bersyukur atas segala yang Allah kasih, ya kan? Dari bisa mikir di otaknya, di akalnya, bisa berprasangka, bisa merasakan di apa? Di hatinya, seperti itu. Jadi nafsu ya kayak gitu. Nah kalau misalkan kita udah kenalin diri, berarti kan masih banyak nih di dalam diri kita yang belum kita kenalin, contohnya ya alam-alamnya gitu. Ketika kita kenalin salah satunya contohnya alam nafsu nih, entah itu nafsu yang baik atau yang buruk. Ketika kita kenalan dengan alam tersebut, kita bakal diuji apa enggak? Ketika seseorang sudah masuk ke dalam alam, salah satu contohnya alam kenafsuan, kalau dia ingin masuk ke dalamnya, berarti inginnya saja sudah diuji. Pak, ujian itu pada diri manusia adalah sebagai tolak ukur kemampuan, keimanan untuk menjadi dia itu lebih baik atau lebih buruk. Dia itu sebenarnya orang yang diuji itu adalah karena Allah berkeinginan untuk menaikkan dia ke derajat yang lebih tinggi. Nah si makhluknya mau enggak? Itu. Jadi masalah itu timbul, ujian itu timbul ya karena dirinya sendiri yang minta secara tidak sadar. Maka harus disadari benar segala perbuatan itu harus disadari benar. Perbuatan, cara kita menentukan langkah menuju ke depan itu bagaimana cara melangkahnya. Jadi ketika ujian itu hadir di hadapan kita dan kita menjalaninya, sesungguhnya Allah percaya sama kita bahwa kita tuh mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Bagaimana caranya? Yang Allah lihat tuh prosesnya. Hasilnya ya hanya bisa dinikmati, tapi prosesnya itu yang dilihat. Bagaimana dia cara menyelesaikan masalahnya, dengan cara bagaimana, dengan baik atau tidak baik, dengan menggunakan keikhlasan, kesabaran, atau dia masih dikuasai oleh nafsu angkara murkanya. Jadi harus apa? Dia dengan menggunakan keikhlasan, kesabaran, maka dia akan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya di dalam kehidupan. Dan setiap orang itu pasti ada ujian. Kenapa ada ujian? Lah dia hidup aja pasti ada ujiannya. Jadi kalau nggak mau dapat ujian ya mati aja. Tapi yang namanya bunuh diri kan nggak boleh juga. Kita harus kuat menghadapi segala ujian. Kenapa? Allah percaya sama kita.
Allah percaya sama kita itu karena kita punya keimanan, kita mampu. Allah nggak mungkin ngasih masalah yang kita nggak mampu menyelesaikan masalah itu. Orang lain belum tentu dapat menyelesaikan masalah yang kita punya. Jadi kita punya masalah nih, kita bisa nyelesainnya, tetapi orang lain belum tentu bisa. Orang lain itu hanya bisa memberikan bagaimana jalan menuju penyelesaian, tapi keputusan itu hanya diri kita sendiri yang memutuskan. Harus bagaimana prosesnya ini, harus bagaimana menjalaninya, dan harus bagaimana menerima dari hasil keputusan. Kan berarti ada sabarnya, ada keikhlasannya kita gunakan. Sabar itu nggak ada batasnya. Tapi si pengguna kesabaran itu pasti ada batasnya. Yakini benar bahwa kita itu pasti bisa menyelesaikan masalah. Karena di dalam masalah itu ada penyelesaiannya. Di dalam masalah itu. Yang bikin ribet kan kitanya sendiri. Ribetnya gimana? Ya maunya sesuai keinginannya, tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang Allah tentukan. Kadang kita egois juga terhadap ketentuan itu, maunya gini, tapi Allah maunya seperti yang lain. Sesungguhnya kalau dikasih yang lain sebenarnya ada suatu kebaikan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk si pemasalah, untuk masyarakat, untuk dunia, kayak gitu. Berarti yang paling utama dari hasil pengenalan diri yaitu ngontrol kenapsuannya atau yang lain? Hasil dari Pengenalan diri, mengenali dirinya, hasilnya adalah dia sudah kenal kan. Bagaimana caranya? Kan tadi dikatakan bahwa mengontrol kenapsuannya. Nah, berarti kita harus bisa menyetir kenapsuannya itu. Cara menggunakan nafsunya itu bagaimana? Contoh kayak kita makan, mulut tuh hanya merasakan enaknya saja, nikmatnya saja. Tapi perut kalau sudah kenyang, masa nafsunya masih terus saja diisi terus. Mulutnya diisi terus, ya perutnya kan nggak sanggup, lambungnya nggak sanggup, udah penuh. Jadi jangan terlalu penuh, sepertiganya air, sepertiganya udara, sepertiganya makanan. Jadi nggak boleh kenapsuan itu 100% untuk digunakan dalam kehidupan. Jadi harus ada yang ngontrolnya. Siapa yang ngontrolnya? Diri sendiri. Pakai apa? Keimanan. Jadi kalau kita sudah dikontrol sama nafsu dan kita mengagungkan nafsu, dan kita itu secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menjadi hambanya nafsu, budaknya nafsu, kan salah kan? Sedangkan nafsu itu digunakan oleh manusia adalah untuk sebagai alat ibadah. Dijadikan jin dan manusia, kata Allah kan gitu ya. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Pakai apa? Pakai iman, ketakwaan, ditingkatkan ketakwaannya. Jangan merasa kita itu paling benar, jangan kita merasa itu paling utama. Kan ada yang lebih daripada kita. Jadi konsepnya itu jangan menilai orang itu dengan kenapsuannya. Dan kita nggak bisa nilai lah, judulnya gitu. Mau nilai gimana? Kayak tadi contohnya kan murid-murid tadi.